Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab barisan dan deret ya. Lanjut ke materi tentang deret geometri. Ingat kembali bahwa deret adalah jumlah setiap suku ya. Nah, dalam deret geometri itu ada dua, yaitu deret geometri terhingga dan deret geometri tak terhingga. Untuk deret geometri terhingga itu ada nilai n-nya, ada angkanya ya. Nah, perhatikan di sini rumusnya ada dua. Jadi yang harus kita analisis terlebih dahulu adalah nilai rasionya. Ketika rasio kurang dari satu itu berarti nilainya yang negatif ya. Nah, kalian bisa menggunakan rumus yang paling atas di sini. Sn sama dengan A dalam kurung atau dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Itu untuk rasio kurang dari 1 atau rasio yang nilainya negatif. Nah, ketika rasionya lebih besar dari 1, ya, lebih besar dari 1 itu berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita gunakan rumus yang kedua, ya, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Oke, langsung saja ke contoh. Misalkan diberikan di sini barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Tentukan nilai dari S4, ya. Nah, berarti di sini S4 itu adalah deret geometri terhingga. Terhingga artinya ada angkanya atau ada hitungannya ya. Nah, di sini analisis dulu nilai A-nya. A sama dengan 1, A adalah suku pertama. Rasionya U2 dibagi U1 itu sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Atau U9 dibagi 3 itu juga 3. 27 dibagi 9 juga sama dengan 3. Jadi rasionya 3. Nah, perhatikan bahwa rasio di sini nilainya lebih besar dari 1 ya. 3 itu lebih besar dari 1. Maka kita gunakan rumus yang kedua ya. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Karena angka-angkanya sudah ada, tinggal kita masukkan Sn. N yang diminta adalah N sama dengan 4. A-nya sama dengan 1, kemudian R-nya 3, N-nya 4 dikurangi 1 per R dikurangi 1. R-nya 3 dikurangi 1. Jadi setelah kalian analisis nilai-nilainya, masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk mengerjakannya, kalian kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ya, jadi yang dikerjakan ini dan ini. Ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81 dikurangi 1 per 2. 2 dari 3 dikurangi 1. Nah, kemudian kerjakan lagi yang di dalam kurung. 81 dikurangi 1 itu sama dengan 80. Nah, baru dikalikan. Karena A-nya nilainya 1. 1 kali 80 sama dengan 80 per 2. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Ingat lagi bahwa 3 pangkat 4 adalah 3 dikali 3 kali 3 kali 3 ya. Jadi 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Bukan 3 dikali 4. Ya. Jadi jumlah keempat suku pertamanya adalah 40. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu deret geometri tak terhingga. Nah, untuk deret geometri tak terhingga itu simbolnya seperti ini ya. Dibacanya S tahingga. Tahingga di sini berarti kita tidak tahu jumlah deret keberapa yang diminta. Nah, di sini rumusnya cuma satu yaitu A per 1 dikurangi R. Sama kita cari dulu nilai A-nya dan juga cari rasionya. Coba perhatikan contoh. Diberikan barisan geometri 1, 3, 9, dan seterusnya. Tentukan nilai dari deret geometri tak terhingga ya, atau S tahingganya. Nah, sama kita cari dulu nilai A-nya. A sama dengan 1. Rasionya, pembaginya ya, 3 dibagi 1 itu sama dengan 3, 9 dibagi 3 juga 3. Nah, tidak peduli di sini mau lebih besar mau lebih kecil rasionya, karena rumusnya cuma 1, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya adalah A per 1 dikurangi R. A-nya 1, rasionya 3. 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Punya hutang 3, bayar 1, berarti hutangnya masih 2. 1 per negatif 2. Satunya positif, 2-nya negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Jadi deret geometri tak terhingganya adalah negatif 1 per 2 ya.
Nah, itu tadi tentang deret geometri ya. Jadi ada dua, ada yang terhingga dan tak terhingga. Kalau terhingga berarti ada angkanya. Rumusnya juga ada dua ya. Ditentukan dulu rasionya lebih besar atau lebih kecil. Perhatikan latihan, di sini diberikan barisan geometri 2, 6, 18, dan seterusnya. Tentukan yang pertama jumlah ketujuh suku pertamanya dan jumlah deret geometri tak terhingganya. Sama, tentukan dulu nilai A-nya. A adalah suku pertama, kemudian rasionya tinggal dicari dari suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua ya. Nah, ketika rasionya lebih besar dari 1, maka gunakan rumus yang kedua. Ketika rasionya kurang dari 1, maka gunakan rumus yang pertama. Itu untuk hitungan yang A. Kalau yang B, tinggal masukkan saja ke rumus A per 1 dikurangi R. Ya, silahkan dipelajari, dicatat, kemudian dikerjakan latihannya dan dikumpulkan. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.